Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Bersukacita, amin. Amin. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan, itu karena anugerah daripada Tuhan. Mari saudara, pada saat ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan terus bertata atas kehidupan kita, saudara. Mari kita mau menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau agungkan Tuhan lebih lagi, sebab Dia telah mati dan bangkit kembali karena kita, saudara. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan yang begitu indah. Kita mau rasakan hadirat Tuhan yang melawat dalam setiap kehidupan kita. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau agungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang kembali menghampiri Bapa di surga, kami datang Tuhan, kami mau agungkan Engkau di hari pada kenaikan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas tuntunan-Mu ya Bapa di surga. Nah sebab itu Tuhan pagi ini kami mau datang Tuhan, kami buka hati buat Engkau. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Bapa di surga, hamba baru menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu hari ini yang ambil bagian, urapi mereka secara khusus dengan pengurapan-Mu Bapa, untuk Bapa kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan, ketika kami tinggikan Engkau Tuhan, ketika kami memuji Engkau, ada kuasa akan mengalir Bapa, membebaskan, melepaskan dan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, ibadah dari pertama sampai selesai kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saya sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Bersukacita, amin. Amin. Yang bersukacita coba bisa lambaikan tangannya. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Siap untuk kita meninggikan nama Tuhan, amin. Amin. Coba terus kanan kiri katakan, mari tinggikan Tuhan lebih lagi. Mari tinggikan Tuhan lebih lagi. Amin. Mari kita mau agungkan Tuhan lebih lagi. Kita mau rayakan sebab Tuhan telah bangkit dalam setiap kehidupan kita, saudara. Amin.
Waktu-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Waktu-Mu yang terbaik, Tuhan, dalam setiap langkah kami, Tuhan. Waktu-Mu yang terbaik bagi masa depan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, indah pada waktunya, Tuhan, Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Yes, Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lebih sungguh lagi, bila Kau izinkan, amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya, Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa berfirman. Lori sikarabana sakata kuriabana sandikau. Lori sikarabana sanda kuriabana sikata kuriabana sandikau. Lori sikarabana sanda kuri. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, pagi ini kami sudah naikkan pujian kami di hadapan-Mu. Saatnya waktu kami duduk mendengar firman. Mari Tuhan urapi setiap hidup kami. Berikan hati yang baru, roh yang baru bagi kami Tuhan. Urapi pendengaran kami untuk kami mendengar firman. Bicara di tengah kami Tuhan.
kami siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Salam semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, di pagi hari kita bisa jumpa kembali sekalipun lewat online ibadah, tapi sukacita luar biasa di dalam setiap hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama buka hati. Kita belajar mendengar firman, belajar meresponi firman, karena firman adalah benih ilahi yang hidup dan akan menghidupkan kita sekalian. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita coba lihat di samping kiri kanan dulu ya. Mungkinkah di samping kiri, di samping kanan ada istri, ada suami, ada anak-anak kita, ada sahabat atau teman kita. Mari saudara kita kasih salam dulu. Bilang Tuhan memberkati. Haleluya. Kesempatan saya akan menyampaikan firman kepada kita sekalian. Mari saudara, biarlah kita dengar, dan firman yang kita dengar, firman memberkati kita, firman memberikan kekuatan buat kita sekalian, firman meneguhkan kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita sama-sama kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. 40 hari yang lalu kita sudah sama-sama memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Selama 40 hari dia terus menampakkan diri kepada murid-murid, dan saatnya dia harus naik ke surga. Nah, sebab itu Bapak, Ibu, Saudara, di pagi hari ini kita sama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Biar lewat ibadah kenaikan Yesus Kristus kita diberkati, kita dipulihkan, kita diteguhkan, dan kita disembuhkan. Mari kita sama-sama buka Alkitab. Kita akan baca di Kisah Rasul pasal yang ke-1, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan baca buat kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakannya demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita melihat waktu kali terakhir Yesus menampakkan kepada murid-murid dalam pergumulan. Dan Yesus, saudaraku, sedang berbicara kepada mereka di ayat yang ke-8 barusan saja kita baca. Yesus berkata,
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ayat ini bukan hanya berlaku kepada murid-murid, tapi juga kepada kita sebagai orang percaya. Kamu akan menerima kuasa. Saya akan menerima kuasa. Haleluya. Untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah Yesus berbicara kepada murid-murid di ayat yang ke-9, bahwa Yesus terangkat ke sorga. Yesus naik ke sorga. Yesus pulang ke sorga. Di Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19, Yesus berbicara kepada murid-murid di sana. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-51, kalau kita baca di sana, Yesus mengangkat tangan dan Yesus memberkati mereka. Setelah Yesus memberkati mereka, Yesus berpisah dan terangkat ke sorga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13, ketika percakapan Yesus dengan Nikodemus, dan Yesus berkata kepada Nikodemus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara perhatikan di dalam ayat ini, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang naik ke sorga. Jadi kalau kita sedang dengar ada orang berkata bahwa saya naik ke sorga dan pulang dari sorga, atau mungkin saudaraku engkau sedang membaca sebuah buku yang menceritakan bahwa ada seseorang yang pergi ke sorga dan kembali dari sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam ayat ini, Yesus berkata tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain hanya orang yang dari sorga. Jadi kalau ada orang berkata bahwa dia naik ke sorga, dia pulang balik ke sorga, ini saudaraku perlu dipertanyakan. Ya, ini perlu dipertanyakan saudara. Kalau kita baca di kitab Wahyu di sana, Yohanes hanya diperlihatkan, bukan dia naik ke sorga, tapi hanya diperlihatkan. Dia melihat hal-hal yang akan datang. Dia melihat saudaraku, tapi bukan naik ke sorga. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang mendengar ada pengajaran bahwa pergi ke sorga dan balik ke sorga, ini perlu dipertanyakan saudara ya. Karena Yesus berkata tidak ada seorang pun yang naik ke sorga, hanya orang yang datang dari sorga. Siapa orang itu datang dari sorga? Hanya Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena Yesus bukan asal dari bumi, Yesus bukan asal dari dunia, tapi Yesus asal dari sorga. Nah, sebab itu Dia sudah menyelesaikan tugasnya, Dia sudah menyelesaikan misinya di bumi, dan Dia harus kembali ke sorga. Dan Yesus kembali ke sorga dengan tubuh kebangkitan. Yesus kembali ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Karena tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan itu tidak cocok tinggal di sorga, tinggal di dunia.
Nah sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, Yesus dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh kebangkitan. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, dia harus kembali ke sorga. Demikian juga Paulus berkata, kalau kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50 dan 51, Rasul Paulus berkata, daging dan darah tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Yang binasa tidak dapat bagian yang apa yang tidak binasa. Paulus berkata, ayat yang ke-51 di 1 Korintus pasal yang ke-15, dia akan menyatakan suatu rahasia. Rahasia apa saudaraku? Kalau kita baca bahwa orang yang mati di dalam Kristus Yesus akan dibangkitkan, sehingga dia punya tubuh kebangkitan. Kemudian saudaraku, ketika Kristus datang, yang kita masih hidup akan diubahkan, sehingga saudaraku tubuh kebangkitan, tubuh yang diubahkan akan jumpa dengan Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan kenaikan Yesus Kristus, Kristus kembali ke sorga untuk menjadi perintis. Kalau kita baca di kitab Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, Yesus masuk sebagai perintis. Yesus membuka jalan bagi kita supaya kita pun tahu jalan ke situ. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kalau kita baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-4 berkata begini, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah saudara, kita lihat Yesus berkata, kemana aku pergi, saudara dan saya sebagai orang percaya tahu jalan ke situ. Nah sebab itu jalan ke surga hanya Yesus yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu, hanya Yesus yang tahu. Nah kenapa? Karena yang datang dari surga adalah Yesus, kemudian yang kembali ke surga adalah Yesus, dan Yesus saudaraku mendahului. Yesus duluan naik ke surga, dia yang merintis jalan buat saudara dan saya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, kita bisa sampai kepada Bapa di sorga. Kita sampai ke sorga hanya satu-satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Karena dia adalah jalan. Dia datang dari sorga dan dia kembali ke sorga. Nah sebab itu saudara, kita bisa sampai ke sorga hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus naik ke surga, tujuan adalah dia menyediakan tempat buat orang percaya. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke sorga. Yang pertama tadi dia sebagai perintis jalan, supaya kita tahu Yesus kemana pergi. Lewat Yesus saudara kita bisa tahu ke sana. Yang kedua saudaraku, dia kembali ke sorga. Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Dan kalau dia sudah siapkan tempat, dia berkata dia akan kembali. Haleluya.
kita supaya Yesus berada di mana, kita pun berada di sana. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, nah sebab itu mari saudara kita terus mempersiapkan diri kita, karena Kristus naik ke sorga. Dia sebagai perintis jalan. Kristus naik ke sorga, Dia buat tempat buat saudara dan saya, kemudian Dia akan datang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya, Yesus naik ke sorga supaya penolong itu datang kepada saudara dan saya. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 berkata begini, lebih berguna aku pergi. Supaya apa? Supaya penolong itu bisa datang. Kalau dia tidak pergi, kalau dia tidak naik, kalau dia tidak kembali ke sorga, maka penolong pun itu tidak datang. Nah sebab itu Yesus berkata lebih berguna, lebih baik dia harus kembali ke sorga supaya penolong itu datang. Dan penolong itu datang, saudaraku, menolong setiap kita orang yang percaya. Penolong itu datang, saudaraku, supaya menolong kita. Yang kita baca tadi di Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Kuasa itu datang menolong kita. Kuasa itu datang menyertai kita. Kuasa itu datang menuntun kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Roh Kudus datang supaya apa? Supaya menolong kita. Dia menolong. Yang pertama saudara, Yohanes pasal yang ke-16. Kita coba lihat Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 saya baca. Dan kalau ia datang, ia akan mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah Bapak Ibu Saudara, penolong itu datang menolong kita untuk menyadarkan hidup kita akan dosa. Penolong itu saudaraku datang menolong kita untuk menginsafi akan dosa, supaya kita bisa insaf, supaya kita bisa sadar. Karena orang yang hidup di dalam dosa, dia tidak akan melihat surga. Orang yang hidup di dalam kejahatan, dia tidak akan melihat surga. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, penolong itu datang memampukan kita, menyadarkan kita supaya kita bisa sadar akan dosa. Kita kembali dan kita bertobat. Karena hanya orang-orang yang bisa haleluya bersama dengan Kristus di sorga adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang kudus, orang-orang yang diampuni, orang-orang yang punya pertobatan. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, izinkan saudaraku supaya penolong itu datang dalam hidup saudara, dalam hidup saya, supaya menyadarkan hidup kita akan dosa, supaya kita bisa sadar dan kita insaf kembali kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, penolong itu datang menolong kita, memimpin kita kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13 saya akan baca. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dia dengar, itulah ia akan katakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal
yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penolong itu datang menolong kita, menuntun kita, membawa kita kepada kebenaran, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa memerdekakan hidup saudara dan saya. Nah, sebab itu saudara, kita bersyukur kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dia kembali ke surga dan dia mengirim penolong buat saudara dan saya, menolong untuk menginsafi akan dosa. Dia menolong, dia menuntun kita kepada kebenaran supaya kita hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, penolong itu datang, yaitu kuasa Roh Kudus, supaya kita dipulihkan, supaya kita disembuhkan. Penolong itu datang menolong kita supaya kita menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di Kisah Rasul tadi, pasal yang ke-1, ayat yang ke-8, saudara perhatikan ayat itu berkata begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penolong itu datang, haleluya, supaya apa? Menolong kita, supaya kita menjadi berkat dimanapun kita berada, kita menjadi saksi. Ketika kita berada di keluarga, kita menjadi saksi. Suami bisa menjadi saksi kepada istri, istri bisa menjadi saksi kepada suami, anak-anak bisa menjadi saksi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa menjadi saksi mulai dari rumah. Kita bisa menjadi saksi, saudaraku, di tetangga kita. Kita menjadi berkat di sana. Nah, Alkitab berkata kalau kuasa itu datang dalam hidup kita, dan kuasa itu akan memampukan kita untuk menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Karena kuasa itu memampukan kita, saudara, untuk menjadi berkat. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat, saudaraku, setelah Yesus berpisah, dia naik ke sorga, haleluya. Waktu dia naik ke sorga, perhatikan di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Waktu Yesus naik ke sorga, ada dua orang yang berpakaian putih. Dua orang itu, saudaraku, sedang berbicara kepada orang saat itu, kepada murid-murid, kepada orang Galilea yang sedang menatap, yang sedang memandang Yesus naik ke sorga. Kedua orang itu berkata, mengapa engkau melihat Yesus naik ke sorga? Dia akan datang kembali. Nah, saudara, perhatikan di dalam ayat itu, saudara, kedua pribadi ini yang berpakaian putih berkata akan datang kembali. Nah, saudara, garis bawahi ayat itu, akan datang kembali. Berarti, saudaraku, Yesus akan datang kembali. Di Yohanes pasal yang ke-14, dia sedang berjanji kepada murid-murid, dia sedang berjanji kepada orang-orang percaya. Mari, saudara, kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Perhatikan, saudara, ya. Di Kisah Rasul di sana, dua pribadi berkata kepada orang-orang Galilea, berkata kepada orang-orang
kembali. Siapa yang datang kembali? Yesus datang kembali. Dan ternyata Yesus sudah berbicara, saudaraku, kepada murid-murid dalam sebuah pertemuan. Dia pergi, dia menyediakan tempat. Kalau sudah siap, dia akan datang kembali. Haleluya. Pasal 14 Yohanes ayat yang ke-8 di sana berkata, dia pergi, tapi dia datang kembali. Berarti saudaraku, Yesus datang kembali. Yang kita semua tahu, dia datang kedua kali. Ingat baik-baik saudara, Yesus datang kedua kali, dia tidak cari orang berdosa. Yesus datang kedua kali, saudaraku, dia tidak lagi menanggung dosa. Dia datang kedua kali, saudaraku, dia tidak lagi mengorbankan hidupnya di atas kayu salib. Tapi Yesus datang kedua kali, dia menganugerahkan keselamatan buat saudara dan saya. Bukan dicari orang berdosa, bukan dia mengorbankan hidupnya buat orang berdosa lagi, tapi dia menganugerahkan keselamatan. Kalau kita baca di kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 28 di sana, dia menganugerahkan keselamatan kepada orang yang menantikan dia. Dengar Bapak Ibu Saudara, dia datang kedua kali. Dalam kitab Ibrani berkata bahwa dia menganugerahkan keselamatan kepada orang yang menantikan dia. Haleluya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mulai hari ini kita terus menanti-nantikan Kristus datang kedua kali. Kita terus mempersiapkan hidup supaya saudaraku kita akan menerima, haleluya, keselamatan kekal. Dia datang kedua kali. Rasul Paulus berkata di 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16. Malaikat berseru, sangkakala dibunyikan, Tuhan turun dari sorga. Orang yang mati di dalam Kristus itu akan dibangkitkan terlebih dulu. Kemudian saudaraku, orang yang hidup sampai kedatangan Kristus kedua kali itu akan diubahkan. Dia akan diangkat di awan-awan. Di 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52 di sana katakan, dibangkitkan orang yang mati di dalam Kristus dari sejak sekarang ini. Ketika Kristus datang kedua kali, kemudian yang masih hidup saudaraku akan diubahkan dan diangkat. Pertanyaan adalah, siapa yang diangkat ketika Kristus yang datang kedua kali? Adalah orang yang menanti-nantikan dia. Ketika Kristus datang kedua kali, siapa yang diangkat? Adalah orang-orang yang percaya kepada dia, kepada Yesus Kristus. Siapa yang diangkat? Adalah orang-orang yang punya pertobatan kepada Yesus Kristus. Siapa yang diangkat saudaraku? Adalah orang-orang yang sedang melakukan kehendak Allah. Siapa yang diangkat? Adalah orang-orang yang bertahan sampai akhir hidupnya. Siapa yang diangkat? Adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang bergaul dengan Allah seperti Henok bergaul dengan Allah, dan dia pun diangkat. Nah saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Lukas di sana mencatat ketika Kristus datang, haleluya, Yesus berkata, 2 orang di tempat tidur, yang satu diangkat dan satu ditinggal. 2 orang di ladang, yang satu diangkat.
yang satu ditinggal. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari-hari ini, di hari-hari yang sukar, mari saudaraku kita terus percaya dan menaruh iman kepada Yesus Kristus, karena yang diangkat adalah orang-orang yang punya iman, yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku, dari sekarang, dari hari ke hari kita harus punya pertobatan terus menerus, karena hanya orang yang punya pertobatan yang akan diangkat Tuhan. Mari saudaraku, hari-hari ini saudaraku, kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan diangkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus bertahan sampai akhir, sampai Kristus datang, supaya kita pun diangkat. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai bergaul dari hari ke hari dengan Kristus Yesus, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran. Karena orang yang bergaul dengan Kristus Yesus, hidup dalam kebenaran, dia diangkat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari mulai hari ini kita buat satu komitmen dalam hidup kita, biar kita punya gairah, punya rasa haus akan Tuhan, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Dan saya percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan, haleluya, dia akan melihat Kristus datang dan dia akan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya undang sang leader singer. Mari beberapa menit saudara kita datang menghampiri Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Kita tunduk kepala. Mari kita lihat keberadaan kita masing-masing. Mari kita menghampiri Dia. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama datang menghampiri Tuhan. Jesus. Mari angkat suara dan kita menyembah Dia. Gloria. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari saudara kita buka hati buat Yesus Tuhan. Glory. Mungkin kita datang dengan berbagai macam persoalan masalah, tapi ingat Yesus yang menjadi jawaban buat kita. Glory. Haleluya. Glory Allah. Sigara mana sandi, iya rada lama rasandi, Gloria. Mari saudaraku kita sama-sama pilih Dia, buka hati buat Dia, Gloria. Mari saudara kita terus menantikan Tuhan dengan sabar, dengan setia, dengan ketaatan. Haleluya. Oh Jesus. Mungkinkah kami datang dengan berbagai macam persoalan Tuhan. Tuhan hamba berdoa jemaat yang duduk haleluya di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Biarlah Tuhan taruhkan firman dalam hidup umat-Mu ya Allah. Dan firman terus menuntun mereka Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Bapa di surga hamba berdoa Tuhan, apabila yang datang Tuhan dengan sakit Tuhan, Allah jamah sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Datang dengan persoalan Bapa di surga, mari Tuhan mampukan mereka Bapa dalam nama
percaya Tuhan, ketika kami dengar firman, biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami. Firman mengubah kami, firman menjamah kami, firman menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Allah yang pulihkan bangsa ini dalam nama Yesus. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa ini Bapa di sorga. Engkau mampukan mereka Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Bapa di sorga kami berdoa Tuhan, haleluya, bahwa bangsa ini Tuhan sedang mengalami Bapa di sorga tantangan, mengalami persoalan, mengalami virus ya Bapa, haleluya. Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, sehingga Tuhan virus corona ini Bapa dengan segera menghilang dari muka bumi Indonesia dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kami. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara diberkati, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, kami naikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih waktu Tuhan Engkau sudah berikan bagi kami beberapa menit. Kami boleh datang menghampiri dan kami agungkan Engkau. Bahkan kami memuji, menyembah Engkau Bapa di sorga. Kami boleh duduk mendengar kebenaran firman. Mari Tuhan taruhkan firman itu dalam hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Mari Tuhan Engkau tolong sama-sama dengan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan. Lori sikata kuria panaskim. Diberkatilah Engkau ketika Kau keluar dari tempat ini. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Biarlah keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Apa saja Engkau kerjakan Engkau berhasil. Penggenapan firman terus menyertai Engkau. Kau jadi kepala bukan ekor. Engkau semakin naik bukan turun. Biarlah berkat Allah terus mengalir hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita akan kembali beribadah di hari Minggu jam 9 pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.